juga diartikan sebagai pertikaian, perselisihan atau perkara dalam pengadilan. Itu kalau kita review dari KPU. Nah, secara harfiah memang sengketa ini merujuk pada suatu konflik atau perdebatan antara pihak-pihak yang berbeda pandangan. Nah, siapa saja yang pihak-pihak yang berbeda pandangan ini? Nah, dalam hal ini yaitu penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Nah, itu kalau kita lihat dari definisinya. Kemudian apa yang dimaksud dengan sengketa pemilu? Nah, kalau sengketa pemilu itu adalah perselisihan yang terjadi antara peserta pemilu, dalam hal ini partai politik atau calonnya, dengan penyelenggara pemilu yaitu KPU, atau antar peserta pemilu akibat keputusan KPU atau tindakan dalam tahapan pemilihan. Nah, kalau kita kita uraikan lagi ya, sebenarnya ada dua jenis sengketa ini ada. Yang pertama itu sengketa proses ya, sengketa proses yang ditangani langsung oleh Bawaslu. Yang kedua yaitu sengketa hasil yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi itulah dua jenis sengketa yang mungkin perlu kita ketahui bersama kepada masyarakat kita di posisi saat ini. Cara bagaimana kita menyelesaikan sengketa proses pemilu. Nah, secara umum kita jelaskan. Yang pertama itu tentu melalui permohonan. Ada peserta pemilu yang memohonkan terkait hal-hal yang mungkin tidak sesuai atau bertentangan dengan penyelenggara pemilu. Nah, biasanya berkaitan dengan masa-masa tahapan penetapan peserta pemilu atau calon. Nah, pertama itu melalui permohonan, nanti kita akan verifikasi juga syarat formil dan materialnya. Kemudian setelah kita lakukan rapat pleno, ketua dan anggota Bawaslu, kita periksa apakah sudah memenuhi syarat formil tadi, lalu kita kalau memang sudah terpenuhi ya syarat itu ya, berarti kita register. Nah, lalu kita lakukan pemanggilan kepada para pihak untuk kita lakukan mediasi. Nah, tahap kedua itu mediasi namanya. Nah, di mediasi ini kita akan mempertemukan para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini tentunya peserta pemilu dan penyelenggara pemilu atau KPU di masing-masing wilayah. Nah, kemudian di tahapan mediasi ini kita di Bawaslu ini hanya selaku mediator. Kita memfasilitasi, kita memediasi. Nah, keputusannya nanti apakah ini sepakat atau tidak bersepakat, ini tergantung dari para pihak yang bersengketa. Nah, kita hanya memfasilitasi dalam hal mediasi ini. Nah, ketika nanti memang mediasi ini tidak mencapai kesepakatan kan. Nah, ini berlanjut pada tahapan adjudikasi namanya. Nah, di adjudikasi inilah nanti terjadi proses jawab menjawab antara pemohon dan termohon, kemudian pembuktian hingga kesimpulan, dan terakhir itu baru kita masuk pada putusan. Setelah kita mendengar semua, setelah kita melakukan kajian terhadap sengketa yang dimohonkan ke Bawaslu, tentu kita juga harus memiliki kehati-hatian bagaimana kita dalam proses deliberasi atau proses pertimbangan yang kita ambil dalam memutus sengketa ini tentu harus jelas dengan dasar hukumnya, kemudian tentu harus bebas dari intervensi dari pihak manapun. Nah, itu tahapan yang harus kita lalui ada.